Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali. Kita bersyukur karena hari ini kita masih dipertemukan. Ini semua oleh karena cinta kasih Tuhan. Nah, sebelum itu, sebelum kita memulai materi kita, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami boleh bersyukur Tuhan untuk penjagaan Tuhan sepanjang minggu ini, dan di minggu yang baru ini Tuhan boleh mempertemukan kembali kepada kami semua dalam proses belajar mengajar ini. Biarlah segala apa yang kami belajar hari ini Tuhan boleh memberi kami hikmat agar supaya kami boleh memahami semua apa yang menjadi kehendak Tuhan. Inilah doa dan harapan kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi guru agung bagi kami boleh berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita masih belajar tentang materi yang sama. Oleh karena itu, kompetensi dasar dan KD daripada materi kita hari ini masih sama seperti minggu lalu. Yang menjadi tujuan pelajaran kita pagi hari ini adalah setelah proses belajar mengajar ini selesai, diharapkan siswa dapat merincikan beberapa perpecahan gereja yang terjadi di Korintus. Itu yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak, perpecahan gereja yang diselesaikan di Yerusalem bukan hal yang terakhir atau bukan peristiwa yang terakhir, melainkan masih banyak perpecahan gereja yang terjadi di Korintus. Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama, yaitu bahwa ada orang-orang yang membanggakan diri sebagai anggota dari golongan Paulus, dari golongan Apolos, Kefas, yang dikenal dengan Petrus, bahkan Kristus. Masing-masing pemimpinnya menganggap diri lebih hebat dari yang lain. Dengan demikian, Paulus menjelaskan bahwa tidak ada satupun yang lebih hebat atau lebih besar dari antara kelompok-kelompok yang ada itu. Oleh karena itu, untuk lebih jelas daripada tanggapan Paulus, baiklah Ibu membacakan untuk kita semua. Dan saya harap anak-anak untuk membuka di dalam pertama Korintus 1 ayat 13. Bunyinya demikian. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis di dalam nama Paulus? Kemudian perpecahan berikut lagi, yaitu bahwa ada anggota jemaat yang membanggakan diri mereka berdasarkan karunia-karunia yang mereka miliki. Seperti ada yang membanggakan diri karena mampu mengadakan mujizat. Ada juga yang membanggakan diri karena mampu membeda-bedakan roh. Ada yang berkata-kata dalam bahasa roh. Ada yang juga mampu menafsirkan bahasa-bahasa roh. Dengan demikian, untuk lebih jelas dari perbedaan-perbedaan yang ada ini, saya minta untuk nanti siswa dapat membacanya di dalam pertama Korintus 12 ayat 9 sampai dengan 27. Nah, hal-hal tersebut Paulus menegur mereka dengan menyatakan
sama seperti tubuh yang mempunyai banyak anggota dengan tugasnya masing-masing, dan lewat peran masing-masing dapat melengkapi satu dengan yang lain. Untuk lebih jelasnya dari pernyataan Paulus ini, baiklah Ibu memberikan satu contoh seperti dalam diri kita sebagai manusia, ya, bahwa ketika kaki kita luka, maka mata ikut menangis, badan ikut sakit, dan lain sebagainya. Jadi tidak ada hal sampai kuku hitam pun tidak bisa kita bilang bahwa tidak berfungsi terhadap tubuh kita. Karena kuku yang kita anggap tidak ada apa-apanya, ketika badan kita gatal, pasti kuku yang akan bekerja di sana. Itulah beberapa contoh konkret yang Ibu berikan untuk lebih menjelaskan daripada pernyataan Paulus. Pada tahun 1054 Masehi terjadi lagi perpecahan berikut, yaitu di antara gereja Timor yang dikenal dengan gereja Ortodoks dengan gereja Barat atau yang disebut dengan gereja Katolik Roma. Perpecahan ini terjadi ketika gereja di Timor merasa bahwa gereja di Barat telah menambah kata Filikuin dalam pengakuan iman Nikia Konstantinopel, sehingga kata-kata sang anak dirasakan oleh gereja di Timor sebagai pelecehan terhadap Roh Kudus dan menjadikannya lebih rendah. Hal ini menyebabkan gereja Timur yang belakangannya dinamai sebagai gereja Ortodoks, yang kemudian memisahkan diri dari gereja Barat yang menjadi gereja Katolik Roma. Perpecahan berikut terjadi pada tahun 1517 ketika Martin Luther menempelkan 95 dalilnya di depan pintu gereja Wittenberg yang mengeritik akan praktek-praktek yang dilakukan oleh gereja Katolik saat itu. Sepertinya pertama, penjualan surat-surat pengampunan dosa atau penghapus siksa. Kemudian yang kedua, pengumpulan barang-barang berharga dari orang-orang kudus untuk meningkatkan kesempatan lepas dari api penyucian. Ada beberapa contoh seperti kalung Santo Petrus, juga kain kafan daripada Tuhan Yesus, dan lain sebagainya. Perpecahan lain terus terjadi ketika mengalami perbedaan pemahaman tentang ajaran ataupun praktek ibadah di dalam organisasi gereja. Jadi, perpecahan gereja tidak selamanya bersifat teologis, tetapi juga perpecahan terjadi karena hubungan-hubungan yang buruk di antara para pemimpin gereja, kemudian keluar dan mendirikan gereja yang baru. Nah, anak-anak, demikian materi kita hari ini. Untuk tugas, Ibu harapkan untuk mengumpulkan tepat pada waktunya. Untuk menutup pelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami boleh bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan sepanjang proses belajar mengajar yang telah terjadi bagi kami. Biarlah apa yang kami belajar hari ini boleh membawa hormat dan kemuliaan nama Tuhan sendiri. Inilah doa dan harapan kami Bapa, ampuni kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin.